Emang kayak Ivan Gunawan gue lihat-lihat ya. Oke, selamat datang di .id Weekly Vlog. Episode ini akan jadi episode yang menyenangkan sekali. Seperti yang lo ketahui dari episode minggu lalu, gue sudah kembali ke Indonesia karena bersiap-siap untuk menjalankan tur Komodo Monoa yang sudah tertunda-tunda selama 2 tahun. Tapi karena itu juga, maka hari-hari gue di Jakarta jadi dipadatin pekerjaan. Sebenarnya gue tuh nggak pengen terlalu banyak mondar-mandir, nggak terlalu banyak keluar-keluar. Karena gue pengen udah jaga kesehatan, kurangin ketemu orang-orang supaya nggak kena COVID. Gue takut kalau misalnya gue kena COVID, guanya jadi membuat kotanya jadi mundur lagi. Tapi kali ini bukan karena pandemi, tapi karena guanya spesifik yang kena COVID. Jadi gue khawatir sekali. Tapi bagaimanapun ada beberapa pekerjaan yang harus gue lakukan. Gue sempet fitting di Iwan Tirta. Jadi nanti ketika lu ngelihat gue jalanin Komodo Monoa, kalau lu lihat batiknya bagus ya, itu adalah batik yang merupakan hasil kerjasama dengan Iwan Tirta. Iwan Tirta adalah brand batik salah satu yang terkemuka, paling dihormati, paling panjang reputasinya, terkenal sekali, dan kerjasama ini gue syukuri. Makanya batiknya bagus-bagus. Abis fitting, terus udah gitu gue mungkin lebih tepatnya bukan fitting ya. Apa fitting ya? Fitting itu apa sih? Nyobain apa ngukur? Pokoknya nyobain lah, nggak ada banyak pilihan batik-batiknya bro. Ada yang harganya 10 juta, ada yang harganya 20 juta. Gue bawa batik total nilai 30 juta batik. Gila, itu mengagumkan sekali. Tapi habis itu juga ada banyak kerjaan, ada mumpung gue di sini, gue bantuin bikin konten promo bersama dengan ada Oki Rengga untuk ke Instagramnya dia. Ada sama Rio Dumatubun, gue bikin konten sama Popon juga. Terus gue sempat bikin konten promo sama anak-anak Comika Event. Ada yang photoshoot untuk fisikal. Cukup banyak lah kegiatannya. Tapi dicoba untuk dipadatin mumpung lagi di markas, ini dihajar. Nah terus kami berangkat kan Jumat nih. Jumat kami berangkat. Kamis tuh gue mulai deg-degan. Karena Kamis kami mesti antigen. Kalau misalkan antigennya positif berangkat, kalau enggak ya berarti nggak bisa jalan. Akhirnya antigen nih gue ditungguin, deg-degan, hasilnya mana, pas keluar negatif, lega banget. Hari Jumat pagi kami berangkat, rombongan ngumpul. Nah ini menarik sekali, karena sejak 2012 gue udah jalanin tur Mereka Dalam Bercanda. Masake Bangsaku National Tour juga jalan. Masake Bangsaku World Tour juga jalan. Habis itu Juru Bicara World Tour jalan. Habis itu Pragiwaksono World Tour jalan. Lalu semua tur tersebut itu dilaksanakan oleh manajemen. Comika belum ada PT ini. PT Wongso dan Pratama Indonesia belum ada. Ada di manajemen. Jadi ini untuk pertama kalinya perusahaan gue ngejalanin tur gue. Kerasa banget dari jumlah orang yang berangkat. Biasanya tur tuh cuma berlima. Gue, manajer, road manager, opener, fotografer. Berenam sama merchandiser. Kemarin berangkat ber-11. Ada orang Comika Media, ada orang social media and digital content, ada fotografer, ada videografer. Ada orang sponsorship and partnership, ada gue, ada opener, ada istri opener, ada manajer gue, ada dari fisikal, orang merchandiser. Terus satu lagi siapa ya? Kok gue lupa. Ada 11 aja pokoknya. Bintang M, gue lupa sih. Pokoknya ada 11 aja total. Jadi yang berangkat tuh banyak banget.
Seru juga sih sebenarnya, seru karena rame-rame. Terus udah gitu pesawat sempat di-delay. Terus tapi karena mungkin rame-rame ya, jadi tetap ngobrol-ngobrol, seru-seru, menyenangkan sih. Nyampe ke Yogyakarta, gue lagi berusaha untuk tidak terlalu banyak spoiler ya. Kenapa spoiler? Karena sebenarnya gue tuh lagi ngerjain dokumenter terhadap Komodo Mono ini. Dan akan jadi menarik. Kenapa? Karena gue nggak tahu kapan mau ada tour atau spesial lagi di Indonesia. Nggak tahu gue. Kalau kita mendoakan yang terbaik terhadap karir gue di New York, maka gue akan lama. Karena gue nggak tahu berapa lama gue mau bikin spesial lagi atau berapa lama mau ada tour di Indonesia lagi, gue pikir ini akan penting untuk didokumentasi. Jadi ada pendokumentasiannya. Nanti lu akan lihat sendiri ada banyak momen-momen lah. Tapi yang pasti secara umum leganya bukan main. Kebayang gak sih? Ketunda 2 tahun, ya ampun. Di konsep 2018, diumumin pertama kali kepada dunia Januari 2019 di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special di JCC. Di akhir pertunjukan, gue kasih lihat Komodo Mono 2020. Udah diumumin tuh. 2019 dibikin materinya, 2020 harusnya buka penjualan April, Juni jalan, tapi malah mundur. Juni penjualan tiketnya, harusnya Oktober jalan, tapi Oktober kemudian mundur kecuali Istora maunya tetap jalan. Akhirnya nggak bisa Istora diundur juga, akhirnya semua masuk ke 2021. Tadinya mau Juni, kemudian diundur lagi ke Oktober, kemudian diundur lagi akhirnya ke 2022 akhirnya. Jadi ketika gue naik ke atas panggung, yang lega itu bukan cuma gue, tapi tim tahan tiket. Gue sampai nanya, mana suaranya tim tahan tiket 2 tahun, ngejerit semuanya. Mungkin sekitar 70%. Kemudian sekitar 15% ada yang 1 tahun tahan tiket, jadi dia beli tahun 2021 sehingga ketunda ke 2022. Dan sisanya ada yang beli di tahun ini. Enggak deng, Jogja udah habis dari kapan tahu? Ya berarti semuanya tim tahan tiket beneran. Nah, manggungnya di Yogyakarta 2 kali. Gua seneng manggung di Jogja, jadi gue bukan main bahagianya manggungnya 2 kali di kota yang sama. Jadi bayangin, lu seneng sensasi manggung di Jogja, lalu sensasi itu 2 kali lipat, itu yang gue rasain. Manggung jam 1 itu di depan 1.000 penonton, manggung jam 8 di depan 1.000 penonton. Setelah manggung gue ada foto bareng sama pemegang kartu prioritas, habis itu gue istirahat di hotel, kemudian gue nyampe venue lagi. Kebetulan hotelnya depan-depanan, jadi hotel gue, dari kamar gue bisa ngeliat venue-nya, gue bisa ngeliat gerbang Komodo Mono-nya. Terus lucu deh. Pertama-tama gini, gue minta maaf sama pembeli tiket Jogja ya, karena akustiknya buruk sekali. Gue sering bilang bahwa yang punya jadwal tuh bukan cuma orang, gedung juga punya jadwal. Gedung yang kami incar nggak semuanya cocok. Kami mesti cari gedung yang secara kapasitas cocok. Tapi secara kapasitas cocok pun belum tentu jadwalnya masuk dengan kami. Akhirnya ketemulah venue terbaik yang kami bisa punya. Itu pun akustiknya sebenarnya jelek. Kami coba untuk ngakalin, berusaha untuk lakukan yang terbaik. Tapi yang jadi masalah di samping-samping itu ada acara festival masak, kuliner, ada acara motor klasik, sama yang paling kocak, ada festival festival ikan koi. Nggak jauh dari acara Komodo Mono, ada festival ikan koi. Terus orang-orang yang mau ke festival ikan koi ngantri hanya untuk sadar bahwa mereka ngantri acara yang salah. Loh, ini acara apa? Ini acara stand up. Loh, saya sangka acara ikan koi. Tulisannya Komodo Mono itu apa? Itu orangnya juga, panitianya juga nggak tahu itu artinya apa, tapi mereka udah ngantri panjang-panjang, ternyata salah tempat. Aneh banget ya. Nah, manggung di Jogja itu durasinya show pertama tuh 1 jam, kalau nggak salah Kukuh ngitung 1 jam 43, show 2 1 jam 47 kalau nggak salah. Udah nih pulang nih, bukan pulang, balik ke kamar, besok berangkat jalan darat ke Semarang. Sampai Semarang gue manggung 1 kali, malamnya doang. Nah, di Semarang
manggungnya jadi 2 jam 18 menit. Kenapa berbeda? Karena salah satu faktor yang menjadikan Komodo Mono itu khas adalah aspek ngetes ketersinggungan penonton. Jadi kan tema besarnya kan ketersinggungan. Penonton Komodo Mono, gue tes level ketersinggungannya. Nanti lo akan ngerasain kalau lo megang tiket. Semuanya gue hajar-hajarin. Semua dari yang paling depan sampai yang paling belakang kena sama gue. Kita lihat apakah Anda benar tidak mudah untuk tersinggung. Tapi itulah yang membuat semua kota tuh nggak pernah bener-bener sama. Materi stand up-nya, setnya tuh sama joke-nya. Cuman yang jadi beda nih adalah improvisasi-improvisasi yang terjadi gara-gara crowdwork dengan penonton. Dan inilah yang mungkin akan menjadikan Komodo Mono itu. Yang pasti bagi gue, dari Mesake Bangsaku, dari Bhinneka Tunggal Tawa bahkan, sampai dengan sekarang, pertunjukan spesial yang aspek crowdwork-nya paling gede, itu ini. Paling gede. Orang ada yang sampai 30 menit sendiri crowdwork-nya. Nah tapi setelahnya itu gue menyadari kalau gue kecapean, kelelahan, saya sudah tidak lagi muda guys. Jadi gue mesti jaga-jaga fisik gue, jaga-jaga kondisi gue. Kalau mau bisa menyelesaikan semua kota. Karena lu mesti tahu, dalam 5 minggu gue manggung di 10 kota. Sabtu manggung, Minggu manggung. Banyak di antara kota-kota ini manggungnya 2 kali. Gue kalau nggak salah total 13 atau 15 kali manggung kalau nggak salah. Dari 10 kota ini. Apa lebih ya? Gue juga nggak tahu. Tapi inilah momen dimana kesehatan gue ini dibutuhkan. Kesiapan fisik gue. Tapi itu juga berarti jaga makan, istirahat yang cukup, rutin olahraga, dan gak keluyuran. Karena sebenarnya gue perhatiin penonton tuh masih suka copot masker. Nanti mesti gue tegur tuh. Lu kalau nonton Komodo Mono, masker lu naik aja. Kecuali pas minum ya. Kalau pas minum ya boleh, tapi kalau pas nonton tutup aja. Gue takut kena gue, coba bayangin. Ini kan di episode berikutnya lo akan ngelihat gue di Surabaya sama Denpasar. Bayangin gue kenanya di Surabaya. Denpasar masih nggak tahu tuh gue kena. Ketawanya tuh Senin atau Selasa gue kena COVID lagi. Kan kasihan kota selanjutnya tuh. Makassar sama Jayapura, jadi mundur mereka. Kasihan kan. Jadi gue mikirin yang lain. Makanya gue gak kemana-mana, gue di ruangan, di kamar gue aja supaya gak menaruh resiko terhadap diri gue. Dan juga resiko terhadap pertunjukan. Segitu aja dari gue, 12 menit cukup kan? Ya, harusnya mungkin ada b-roll dan segala macamnya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Karena di episode berikutnya masih akan ada banyak stock shot soal keriuhan-keriuhan tour. Dan juga di episode minggu depan lo akan ngelihat gue jadi juri suci. Kita nanti akan punya pembahasan soal itu juga. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Untuk pemegang tiket, sabar, jaga kesehatan lo. I think it's finally happening. It's finally happening. Jadi kita ketemu di episode .id berikutnya. Bye-bye.